Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,55% ke angka 6.873. Dari video ini saya coba menganalisa saham Antam yang hari ini terlihat masih melemah. Apakah saat ini kesempatan untuk kita entry atau sebaiknya wait and see dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini turun 2% lebih ke harga 2.270. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu ini memang Antam trennya mulai bergerak sideways. Dan belum sempat naik menyentuh resisten di 2.400. Dan penurunan hari ini membuat Antam kembali turun mengetes zona support di sekitar 2.250 sampai 2.270. Bisa kita lihat, beberapa kali Antam juga sempat menyentuh support ini dan masih bisa rebound kembali. Dan secara tren untuk tren jangka menengah sebenarnya Antam juga trennya masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya Antam di sekitar 2000-an, saat ini sudah naik lumayan tinggi ke sekitar 2300-an. Jadi apabila terkena koreksi menurut saya masih wajar saat ini. Tapi secara tren Antam masih bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 2000. Dan garis MACD terlihat saat ini memang sudah mulai melemah. Untuk support MA50 jika kita lihat saat ini di sekitar 2140. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Tapi asing memang satu minggu terakhir jika kita lihat mulai distribusi saham Antam ini. Jadi untuk Antam apabila teman-teman baru mau entry menurut saya masih bisa dipantau. Apabila minggu ini masih kuat berada di atas zona ini masih bisa coba entry. Untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 2.400 untuk target take profitnya. Atau paling bagus lagi apabila Antam turun di bawah zona support ini dan mendekati garis MA50. Apabila kita bisa entry di sekitar garis MA50 pada saat Antam berhasil rebound, ini akan lebih oke karena kita bisa mendapatkan di harga yang lebih bawah. Karena selama masih kuat di garis MA50 150, Antam trennya menurut saya masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Karena secara tren masih oke untuk di hold selama kedua garis MA ini tidak terlewati. Jadi memang masih bisa entry apabila masih kuat di atas daerah support ini. Tapi harus lebih disiplin. Karena apabila teman-teman entry di support ini ternyata support ini terlewati, Antam berpotensi turun lumayan dalam dari sekitar 2250 sampai sekitar 2140 sampai harga 2100. Jadi wait and see dulu saat ini. Lihat apakah terbentuk candle hijau yang solid di sekitar support plus ada akumulasi, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang kita coba analisa saham Inco. Bisa kita lihat Inco hari ini juga turun 1% lebih ke 7.250. Dan Inco bisa kita lihat penurunan ini membuat Inco kembali turun mengetes support di MA50 di sekitar 7.275. Dan di bawahnya memang masih ada satu support di 7.200. Bisa kita lihat garis MA50 sampai saat ini selalu kuat menahan penurunan dari saham Inco. Tapi Inco mulai sideways setelah gagal break harga 7.500. Jadi setiap kali menyentuh harga 7.500 selalu dibuat turun. Tapi pada saat turun mengetas garis MA50, Inco masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat Inco kembali mencoba untuk break 7.500, ternyata masih gagal break dan saat ini kembali mengetes support MA50. Jadi sudah harus hati-hati. Apabila ternyata minggu ini kita lihat Inco turun di bawah garis MA50, maka secara tren Inco trennya sudah tidak uptrend, ada potensi saya lihat kembali turun menuju 7.000 sampai garis MA150 di 6.875. Apabila terkonfirmasi garis MA50 terlewati. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai melemah. Untuk Inco bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing terlihat dalam beberapa minggu terakhir ini memang sudah mulai keluar dari saham Inco. Jadi untuk Inco harus hati-hati selama masih kuat di garis MA50 masih bisa hold, tapi apabila ternyata support ini terlewati pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Karena ada potensi saya lihat lanjut turun ke 7.000 sampai garis MA150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila masih kuat di garis MA50 bisa coba swing trade dengan target jangka pendek di 7.500. Tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata resistennya masih gagal ditembus. Karena polanya pasti sama, gagal break, ada potensi kembali ke garis MA50.
Selanjutnya saya coba analisa saham Medco yang hari ini masih turun 3% lebih ke 1220. Jadi saat ini memang Medco juga terlihat sudah mulai melemah setelah sebelumnya bergerak uptrend. Tapi saat ini bisa kita lihat Medco masih bertahan di support 1200 dan di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar 1175. Hari ini memang candlenya doji walaupun turun 3% lebih. Dan jika kita perhatikan garis MACD yang sebelumnya naik saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini memang masih ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan malah terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal Medco masih bisa hold karena masih berada di atas garis MA50. Jadi secara tren walaupun dalam beberapa hari terakhir ini melemah, trennya masih oke untuk di hold, dan untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak tren selama masih kuat di garis MA50. Dan dalam 1 minggu terakhir memang sudah beberapa hari turun sehingga Medco berusaha menarik untuk dipantau minggu ini. Apalagi hari ini terlihat masih bisa bertahan di 1200. Jadi Medco bisa masuk ke watchlist minggu ini. Untuk target take profit bisa di sekitar garis MA50 sampai harga 1200 untuk target entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek di 1300 karena saat ini harga 1300 sudah terlewati sehingga ini sudah berubah menjadi resisten, dan resisten berikut itu di 1400 yang dalam beberapa minggu terakhir ternyata masih gagal ditembus saham Medco. Jadi Medco bisa di hold dan untuk entry masih bisa coba pantau walaupun beberapa hari terakhir ini bergerak turun. Selanjutnya saya coba analisa saham XL yang hari ini naik 2% lebih ke 2300. Jadi bisa kita lihat XL sebelumnya berhasil break garis MA50 tapi mencoba break garis MA150 gagal break. Saat ini turun mengetes kembali support MA50. Untuk support MA50 saat ini di sekitar 2270. Dan 1 minggu terakhir ini walaupun sempat berada di bawah garis MA50 ini belum terkonfirmasi break. Sehingga saat ini garis MA50 masih berupa supportnya. Dan XL saat ini masih bergerak sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan XL menarik untuk kita coba lihat karena bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga masih masuk akumulasi. 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing masih akumulasi saham XL dan hari ini juga akumulasinya lumayan besar. Jadi XL masih bisa dipantau untuk swing trade karena saat ini masih kuat berada di atas garis MA50. Apabila teman-teman sudah berhasil mendapatkan di sekitar harga 2250 sampai 2270, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata XL masih kesulitan untuk break harga 2400 sampai garis MA150 di 2390. Atau hold saja selama garis MA50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, walaupun saat ini naik di atas di harga 2300, untuk entry sebenarnya menurut saya tunggu kembali di sekitar 2250 sampai 2270 untuk entry-nya. Dengan target take profit tetap sama di harga 2400 karena ingat selama masih gagal break garis EMA 150, tren XL belum uptrend. Walaupun saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.